Oke ya, ini di penghujung akhir kita untuk pertemuan kita hari ini ya. Sebetulnya ini kan apa? eh, UAS seperti itu. Tapi saya tidak ada UAS, ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester saya yaitu bentuknya adalah apa? Yaitu eh, yaitu berupa pengumpulan berkas atau naskahnya. Apakah teman-teman semua sudah di sini sudah selesai membuatnya? Bab 1 sampai dengan bab 4. Loh. Nah, kok belum semua gimana ini? Nah, nah, perlu diperhatikan bahwa tanggal kelulusan Anda atau Anda dinyatakan lulus itu setelah Anda mengumpulkan berkas ini seperti itu. Kalau berkasnya belum dikumpulkan, berarti Anda belum dinyatakan lulus. Nah, kan nilainya belum ada. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, itu semua tergantung daripada Anda. Mungkin kalau bimbingan kita secara PTM secara langsung begitu ya, mungkin saya bisa ngontrolnya sudah sampai di mana, mana ini Mbak sampai mana seperti itu. Karena kemarin kita pakai YouTube itu hanya searah, makanya kita agak berlampu sudah sampai di mana seperti itu. Gitu ya. Ada kendala enggak? Atau ada yang mau disampaikan dulu monggo. Kalau ada kendala-kendala atau hal yang lain yang mau disampaikan. Kira-kira ada masalah apa begitu? Ada masalah enggak? Gimana? Belum ada masalah semua? Monggo Mas Budi Setiawan yang resen. Kalau ada yang mau sampaikan monggo Mas Budi Setiawan. Oh, bab 3. Oke, bab 3 nanti saya ulangi. Baik, bab 3 saya catat dulu ya. Untuk Mas Budi Setiawan bab 3-nya akan saya sampaikan. Oke, yang lain. Monggo Mbak Salsabila. Ya, silahkan. Jadi munculin nanti kan saya akan buka webnya di situ. Nanti kan habis ini saya akan kirim ke Google Drive Anda ya. Akan saya kirim ke itu ya, ke istilahnya link Google Drive saja lah, gampang di situ, di Excel di situ. Nanti akan Anda tuliskan NIM. NIM-nya ditulis ya toh. Ada nama, ada alamat, nanti buka alamat. Maksudnya alamat webnya nanti di situ, alamat web yang ditampilkan di situ. Terus judul webnya itu apa, aplikasinya itu apa, seperti itu. Terus dari program apa, program studinya apa, seperti itu. Terus Anda dinyatakan lulus tanggal berapa, nah itu di situ akan ada tulisan tanggal pada saat pengumpulan nantinya, seperti itu. Gimana Mbak Salsabila, ada yang sampaikan lagi? Ya, oke. Ada yang lain yang sampaikan? Monggo, siapa? Mas Slamet Rianto, monggo. Selamat, monggo. Kalau mau sampaikan. Saya tak sampaikan materi saya dulu ya. Jadi ini adalah pengumpulan berkas. Kita kan sudah bahas mengenai topik dan latar belakang dulu di awal. Sudah beberapa minggu yang lalu ya, kurang lebih 6 minggu yang lalu saya sudah sampaikan mengenai latar belakangnya beserta judul-judulnya. Semua sudah mengumpulkan. Berarti judulnya kan sudah punya itu. Ada yang belum punya judul. Dulu kayaknya banyak sekali kok. Ini tinggal 42 ya. Kemana ya? Apa belum pada berangkat semua? Itu kan sudah jelas. Backroom 2. Yo kan nggak ketemu di sana, nggak ada Pak Budi, berarti salah tempat kan gitu toh, salah ruangan kan gitu. Sudah dijelaskan masuk ke break room, ya pilih room 2, di situ ada roomnya. Link YouTube-nya memang sudah saya kasihkan tadi, maunya tak link YouTube, tapi kalau di link YouTube itu nanti jadi tidak akan lagi Mas. Jadi lebih baik saya pakai YouTube. Kalau mau pakai YouTube ya YouTube biasa saja. Tujuan saya pakai Zoom itu supaya jelas sih, biar dua arah gitu loh Mas. Nanti Anda bisa presensi di sana. Habis ini saya rekam, saya masukkan di YouTube.
Sudah saya rekam ini, nanti saya masukkan YouTube. Oke ya, pengumpulan berkas ya. Jadi terakhir kita sampai pada pengumpulan berkas. Nah, pengumpulan berkas, sistematika penulisannya ya sama ya. Nanti ada halaman cover depan ya. Halaman cover depannya dilihat di situ ada halaman judul. Covernya disesuaikan dengan program studinya masing-masing ya. Sudah jelas toh? Bisa ditanyakan kalau saya lihat di situ nampilkan gini nggak kelihatan warnanya. Bisa ditanyakan ke perpustakaan langsung ya. Yang dari sistem komputer itu warnanya apa ya? Kayak kuning gading itu loh, kayak kuning gading seperti itu ya, warnanya seperti apa ya, kuning gading seperti itu loh ya, nggak kuning ya kayak gini tapi nggak kuning banget, kelihatan nggak di sini warnanya, kelihatan nggak toh, warnanya apa mbak, kalau kayak gini ini loh, warnanya apa, kelihatan nggak? Gak kelihatan ya. Nah itu, saya takutnya warnanya nanti salah seperti itu. Anda nanti silakan ke perpustakaan yang di sistem komputer. Ada yang dari sistem komputer? Kok nggak ada suaranya sistem komputer? Nggak ada. Mana? Yo saya lagu sistem komputer kok komputerisasi akuntansi sih. Sabar sih. Sistem komputer ada enggak? Ada. Warnanya kuning gading ya mas ya. Kuning gading. Nah, komputerisasi akuntansi warnanya biru muda. Nanti cari biru ya, biru muda. Sama dengan di sistem informasi dan teknik informatika sama itu, hampir mirip itu warnanya. Beda-beda tipis lah, seperti itu ya biru, seperti biru muda gitu aja lah. Ya biru muda, ya biru muda. Sistem komputer sudah, teknik informatika sudah, sistem informasi sudah, komputerisasi akuntansi juga sudah. Manajemen informatika itu warnanya kalau nggak salah oranye atau apa ya, saya lupa ya, oranye kayaknya. Nah, dilihat di ini manajemen informatika di situ ya, kayaknya oranye warnanya di situ. Ya, ya. Kalau grafis kan tidak ada di sini. Grafis itu warnanya coklat tua. Yang D3 muda, coklat muda seperti itu. Ada yang dari D3? Halo, ada yang dari D3? Apa? D3 apa? Akuntansi warnanya kayaknya biru muda juga itu mas, hampir biru itu, mirip biru itu, biru juga. Yang merah itu teknik komputer, ada yang dari teknik komputer? D3 teknik komputer? Ada ya? Nah itu warnanya merah. Kalau yang hijau itu untuk teknik elektronika, yang hijau untuk teknik elektronika, yang hijau seperti itu. Ini nanti Anda tulis halaman covernya sudah, tadi ada halaman judul. Halaman cover sama halaman judul itu sama isinya, persis. Cuma depannya kan bedanya, kalau cover itu kan kertasnya itu yang beda gitu loh. Kertasnya itu kan agak tebal seperti itu jika dibanding dengan halaman judul. Kalau halaman judul kan halaman yang putih itu ya, paham ya? Nah, ada gambar persetujuan nanti diisi dengan apa di sini, di bukunya di situ sudah ada. Nanti pembimbing dengan kaprodinya saja cukup. Ya, pembimbing kaprodi. Ya, pembimbing sama kaprodinya saja cukup. Ya. Pembimbingnya siapa, kaprodinya siapa. Gimana? Ya sesuai dengan kaprodinya masing-masing. Jaringan dari apa? Jaringan dari ya, komputerisasi akuntansi Pak Iwan. Ya pembimbingnya Pak Iwan saja. Kaprodinya kan Pak Iwan. Nah, nanti kaprodinya juga Pak Iwan. Jadi pembimbing dan apa itu kaprodinya Pak Iwan, samakan dengan kaprodinya saja. Nah, kalau dari sistem informasi pembimbingnya siapa Pak? Pak Migunani. Ya Pak Migunani. Saya dari teknik informatika, Kalau TI itu saya. Nanti untuk sistem komputer Bapak Iman Saufik. Sudah kenal semua toh? Mosok gak kenal sama kaprodinya loh ya, pas toh ya. Oke, nanti tersisi dengan daftar isi ya, ada daftar isi seperti biasa lah, daftar tabel, gambar jika ada. Jika Anda menggunakan gambar silakan diisi dengan daftar isi maupun daftar gambarnya atau tabelnya. Ada kata pengantar ya, kata pengantar
Ya diisi kata pengantarnya di situ contohnya sudah ada ya kata pengantar. Nanti ditulis skripsi saja ya. Jangan ditulis ini ya. Penulisan sama ya, tulisannya skripsi, jangan nggak usah ditulis jurnal atau apa. Kalau D3 ditulis tugas akhir. Ya. Kalau D3 ditulis tugas akhir saja, kalau yang S1 atau D4 ditulis skripsi gitu aja lah, daripada nanti ada tulisan non skripsi gitu gak enak ini. Saya tulis aja. Kok kesannya gak enak gitu ya. Gimana ya? Skripsi atau tugas akhir saja. Tugas akhir untuk apa? Untuk yang D3. Ya, yang D1 skripsi gitu aja cukup, gak apa masalah. Itu ya, dah. Terus ada bab 1 isinya pendahuluan latar belakang masalah, identifikasi masalah. Kemarin kan sudah, ini bab 1 sudah semua sudah pada kumpulkan, sudah saya lihat itu. Landasan teori yang berkaitan dengan topik yang dipilih kemarin sudah saya tuliskan, seperti itu. Bab 3 pembahasan, nanti ini yang ditanyakan pada pembahasan tadi Mas siapa tadi, Budi Setiawan ya, nanti saya sampaikan pada bab 3-nya. Bab 4 isinya penutup. Nah, bab penutup ini nanti isinya apa? Sudah jelas ya. Bab penutup isinya apa? Kelebihan dan kekurangan pada sistem baru. Nah, gunakan sistem lama itu, kalau penjualan secara offline itu apa kelemahannya? Seperti itu. Kekurangannya apa? Nah, kalau memakai yang lama itu offline itu kelebihannya apa? Seperti itu. Pakai offline kan ada kelebihannya juga toh? Jika dibanding dengan yang online, nah seperti itu. Ya, kelebihan daripada dan kekurangan yang baik yang offline maupun yang online. Kalau penjualan basisnya offline itu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Dah seperti itu aja bab 4 itu. Terus yaitu sistem penjualan berbasis e-commerce atau berbasis web, apa kelebihannya dan apa kekurangannya, hanya itu saja. Terus ditambahkan dengan daftar pustaka lampiran jika ada, silakan diisi dengan lampiran-lampiran jika memang ada di situ seperti itu. Nah ini sebetulnya kan tidak ada masalah toh, wong pembimbingnya tidak membuka. Nulis itu yang lama itu kan kalau ada bimbingan sama ada pengujian. Nah ini kan tidak ada pembimbingan secara itu harus dibetulkan, itu kan enggak. Terus tidak ada pengujian juga, berarti kan selesai seperti itu. Nah, gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ya, monggo siapa ini? Ya, Sigit, monggo Mas Sigit. Ya betul, monggo silakan. Boleh kok susah-susah toh Mas. Ketik aja dari perpustakaan di buku itu kan ada tulisan landasan teori tentang ini. Bukunya kan ada semua itu. Cari di buku itu toh, di buku terus mbok ketik kata apa kan boleh daftar apa itu daftar pustaka apa itu berkaitan dengan apa? Wah, pengertian e-commerce gitu saja. Buku yang berkaitan dengan di e-booknya itu loh, di apa? Nanti cari di Google toh, yang ada tulisan buku itu loh, Mas. Terus ditulis e-commerce ngono toh. Bukan di Google biasa saja. Google terus dipilih book gitu toh. Terus diketik pengertian e-commerce. Nanti kan ada sing tulis ke buku dari ini pengertian e-commerce. Lah di situ kan ada sampulnya, ada pengarangnya, tinggal tulis saja, sudah selesai, tidak ada masalah. Gitu toh Mas, cepet ya, tidak ada masalah seperti itu. Yuk. Nah ini nanti Anda ngumpulkan ini ya, tadi ada yang tanya pengumpulannya. Pengumpulannya nanti tetap Anda ngumpulkan berupa hard copy-nya sama soft copy-nya. Nah, hard copy-nya silakan dikumpulkan, ya hard copy-nya dikumpulkan di perpustakaan. Paling tidak itu Anda itu harus membuatnya 3. 1 dikumpulkan ke perpustakaan, 1 lagi untuk Anda, dan 1 lagi untuk pembimbingnya. Seperti itu. Kalau saya cukup dikirimi ini aja, pakai keping CD saja, tidak perlu pakai hard copy-nya yang itu ya. Jadi Anda sudah membuat 2, nanti pembimbingnya atau kaprodinya dikasih hasil karya Anda yang sudah berisi ini file di CD itu ya.
dimasukkan ke dalam CD semuanya seperti itu. Ya, dimasukkan ke CD terus dikumpulkan di situ, nanti tinggal dikasihkan. CD-nya sebanyak 2 saja cukup, kalau mau 3 juga boleh. 1 dikumpulkan perpustakaan beserta hard copy dan soft copy-nya. Yang 1 CD lagi untuk dosen pembimbingnya. Nah, kalau Anda mau buat sendiri ya monggo, kan Anda sudah merekap di laptop Anda, nggak perlu seperti itu. Itu untuk keping CD-nya. Gambarnya atau lembar pengesahannya tidak perlu ada di situ ya. Kata pengantar contoh daftar isi. Pengumpulan dokumen ini ya, semua dokumen skripsi khusus dan masukkan ke dalam keping CD. Sesuaikan dengan contoh pada perpustakaan atau bisa Anda lihat pada buku panduan. Dilihat di buku panduan di situ ada, di situ atau di perpustakaan itu ya. Minimal rangkapnya itu kalau membuat ya rangkap 3. Tadi saya katakan rangkap 3-nya 1 untuk perpustakaan, 1 untuk Anda sendiri, 1-nya untuk apa? Pembimbingnya seperti itu. Tadi sudah ya, warna kopernya sesuaikan dengan prodinya masing-masing. Loh, kok habis? Aduh. Oh. Kata pengantar lihat di contoh daftar isi sudah ada tadi, bentar. Daftar isi sudah, pengumpulan dokumennya. Oh, terakhir pengumpulan dokumen sudah. Kembali ke yang ditanyakan sama Mas Budi Setiawan. Saya tak kembali ke bab 3. Prosesnya kok lama ini. Bentar ya. Bab 3. Nah, ini, oke. Ini bab 3 Mas Budi Setiawan tadi yang ditanyakan. Bab 3 isinya apa Pak? Pembahasan masalah. Anda cari analisis sistem yang berjalan. Yo dikarang dhewe sekarang lah, terserah. Pokoknya di situ ada tulisannya sistem yang berjalan saat ini bahwa penjualan PT atau CP apa seperti itu ya, CP ABC selama ini masih digunakan atau masih ditangani dengan pencatatan di buku induk. Semua segala sesuatunya dicatat di kertas seperti atau di buku induknya seperti itu. Nah, Anda bisa lakukan di situ. Untuk prosesnya adalah saat penjualan adalah seperti ini, yaitu pesan melalui ini, pesan melalui ini, pesan melalui ini. Yang tahu kan Anda sendiri, terus disesuaikan aja di situ. Analisis kebutuhan sistemnya seperti apa Anda cari, kebutuhan fungsional dan non fungsional, ada yang berkaitan dengan hardware dan softwarenya, seperti itu. Kelemahan dan kelebihan aplikasi usulan, nah ini nanti kan bisa digunakan untuk penutup tadi, yaitu kelemahan dan kelebihan daripada aplikasi usulannya. Kelemahan sistem lama itu seperti apa, analisis sistem lama seperti apa, terus tampilan websitenya. Ini identitas website. Jadi nanti di sana ditampilkan nama webnya itu apa, seperti itu. Oh, nama webnya adalah seperti ini. Katakanlah di situ jual beli tentang apa, omah sepatu, umpamanya seperti itu. Rumah sepatu seperti itu. Itu nama webnya umpamanya. omahsepatu.com umpamanya seperti itu. Tentang apa? Penjualan yaitu sepatu olahraga seperti itu. Alamat URL-nya di mana? Yaitu ya, mungkin nama URL-nya tadi omahsepatu.com. Nama webnya juga sama, tidak masalah. Alamatnya, nah kira-kira alamat webnya itu di mana? Anda alamatkan rumah Anda sendiri juga boleh. Kalau Anda sudah punya PT-nya, ada alamatnya yang khusus ya, monggo silahkan dituliskan di situ. Terus ditampilkan info mengenai web, jadi sekilas tentang info web bahwa penjualan ini apa itu omah sepatu tadi adalah merupakan web penjualan khusus untuk sepatu olahraga seperti itu. Kan bisa. Email webnya ada, samakan saja. Dan lain-lain silahkan diisi sendiri mengenai identitasnya seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Tampilan websitenya kemarin sudah tampilkan omah sepatu di situ, fashion sepatu di sini. Ya, tampilannya. Kalau ini kan monggo silahkan Anda sendiri, sudah diajari sama Pak Eko sama Pak Zainal ini, yang ini. Terus ini contoh-contoh sepatunya yang dikerjakan, ini contohnya seperti ini ya, silahkan dibuat sendiri kalau ini. Nah ini ya, kalau cara pengiriman barangnya kemana, nomornya kemana itu sudah ada jelas di sini. Nah ini bab 3 kaitannya sama itu Mas Budi Setiawan, ada yang mau tanyakan atau ada hal yang lain yang mau tanyakan silahkan. Ya, oke terima kasih. Ada lagi yang lain? Intinya gini ya, dibuat dulu bab 1. Bab 1 itu kan tidak terlampau banyak, paling-paling hanya 2 halaman. Ya, atau 3 halaman boleh lah. Kalau mau panjang ya 3 halaman, kalau enggak panjang ya 2 halaman seperti itu.
Syaratnya cuma satu, rata kiri kanan gitu ya, ditulis rata kiri kanan supaya rapi gitu ya, rata kiri kanan supaya rapi, ya rata kiri kanan supaya rapi dulu, kan rapi kan, sudah ada kiri kanan rapi seperti itu. Kok nggak saya koreksi kok salah nulis itu loh, nggak saya koreksi juga, saya disuruh koreksi satu-satu loh, cukup banyak seperti ini repot nanti. Nah setelah itu nanti buka lagi halaman kedua, antara halaman 1 dan halaman kedua dikasih itu ya, kertas apa namanya yang pajarnya kuning itu loh, kuning atau hijau atau biru itu yang warna-warni itu loh, ya kertas tipis itu loh, namanya apa itu, namanya saya tidak paham itu ya, gitu ya, paham ya, itu antara bab 1 dengan bab 2 dikasih itu. Nah tulis saja landasan teori, ditulis sampai berapa, mungkin landasan teorinya sampai 8 halaman ya, atau sampai 10 halaman silakan seperti itu. Nanti masuk ke bab 3 lagi, dikasih lagi batas lagi seperti itu. Bab 2 Pak gimana? Oh bab 2 tidak ada masalah, silakan dan tulis. Saya kan nggak koreksi banyak-banyak Mas, nah tak koreksi ini butuh waktu lama, kan Anda nggak koreksi, berarti semua tergantung dari siapa? Nah itu tadi kan diri Anda sendiri mau menyelesaikan, enggak gitu aja. Masa orang dirampung kan gitu kan enggak enak ya, segala sesuatu itu kan harus dikerjakan juga seperti itu kan. Tuh. Terus bab 3 isinya tadi kan Anda sudah membuat itu, tinggal cropping saja toh. Bab 3 isinya seperti ini, di cropping hasilnya semakin detail semakin bagus. Gitu kan. Ya bab 3 isinya 10 atau 15 halaman kan cukup toh, 10 sampai 15 halaman. Nah, selesai. Bab 4 itu kan isinya hanya 1 lembar atau 2 lembar saja cukup. Apa kelebihan dan kekurangan pada sistem offline? Apa kelebihan dan kekurangan penjualan dengan basisnya online? Cari diketik di Google kan ketemu itu, sudah tinggal tempel ke saja gitu. Itu yang pertama. Udah tahu, sudah jelas semuanya. Bab 1 2 3 4-nya seperti itu. Alternatif terakhir. Ya, alternatif terakhir. Teko koncomu sing wis rampung sapa? Wis rampung dong, wis bab siji tekan papat. Ya selesai, tinggal aku nyileh di kopi ya. Tapi nanti nama perusahaannya diganti loh. Ojo ngopi di kopi tok iki lho sing gak genahi seperti ini loh ya. Wis tak bebasno di kopi masih aja ning di Bloko Suto seperti itu loh, dikumpulkan nama punya orang lain seperti itu. Nah itu ya nggak pas seperti itu. Yo namanya. Nah itu aja toh, gampang toh. Saya juga gak ngarang itu loh, monggo silahkan seperti itu. Nek sampai itu ora digantikan juga bangetan Thomas gitu loh. Nah, kalau sekolah S2 langsung seperti itu, sama seperti itu, sudah gak lulus, selesai, titik. Sudah gak ada kata ABC, sudah selesai, gak lulus, gagal seperti itu. Nah itu. Itu ya. Sudah jelas ini, siapa yang sudah selesai? Mas Fajar sudah selesai belum? Ah udah, tinggal ngopi punya Mas Fajar itu loh, sudah selesai itu loh. Enak tuh, tinggal diganti nama perusahaannya. Sama sistemnya ya. Program studinya disesuaikan. Program studinya kalau sistem komputer ya sistem komputer, teknik informatika. Ojo ngopi nggone Mas Fajar nanti tulisannya Fajar Jati kabeh, gak enak itu ya. Paham ya? Nah, itu kan gampang toh. Nah, kalau ini tidak dikumpulkan gimana, Pak? Nah, ini kan pertanyaan. Ya Anda belum lulus kan gitu toh. Nah, enggak lulus kan gitu toh. Anda dinyatakan lulus setelah Anda mengumpulkan ini. Ngumpulkannya di mana?